berawal dari alam 7, saya katakan tadi. Alam 7, alam ahdah. Pertama, alam ahdah itu artinya lingkaran kosong. Ini lambangnya ibarat lingkaran kosong. Apa maksudnya itu? Sebelum ada sesuatu. Ya. Aras, kursi, bulan, bintang, langit, bumi, bulan, matahari, makhluk belum ada. Ya, belum ada segala sesuatu. Awal akhir pun belum ada. Itu yang disebut alam ahdah atau disebut lingkaran kosong. Ya. Kalau bahasa Padangnya sabulun alun baralun. Sebelum segala sesuatu ada. Nah, ketika itu, apa kata Allah dalam hadis kursi? Ana kanzan makhfiyah. Fa uhibbu an u'rafa. Fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka aku ciptakanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Nah, ini di awal. Jadi pada saat itu, ya, ana kanzan makhfiyah. Fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Dan karenanya aku ciptakan makhluk supaya mereka mengenal aku. Maka tugas utama kita itu adalah mengenal Allah itulah. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah agama, yang pertama kali disampaikan tentang pengenalan kepada Allah. 13 tahun Pak berdakwah di Mekah, itu yang disampaikan itu tentang akidah. Pengenalan kepada Allah. Belum amaliannya belum. Urusan ibadahnya belum. Ya, baru masuk kepada akidah. Nah, ini yang perlu pertama. Ya, itu yang pertama. Karena Allah suka dikenali, Allah punya iradat, kehendak. Ya, menciptakan makhluk. Lalu muncullah yang disebut dengan alam wahdah. Ini alam yang kedua. Dalam bahasa tasawuf ini disebut nuqtoh satu. Nuqtoh awal. Atau disebut penampakan kali pertama. Nah, itu tajalli awal. Ya, yang disebut alam wahdah. Atau disebut juga nur zat. Nah, mulailah menampakkan diri dalam nur zat. Nah, setelah itu lebih jelas lagi penampakan kali kedua menjadi Nur Muhammad atau disebut alam wahdiyah. Jadi ahdah, wahdah, wahdiyah. Ya, kalau wahdah zatul haq atau sering disebut zatul buhti. Ya, dari zatul haq mentajalikan dirinya dalam nur zat. Ini penampakan kali pertama. Atau disebut nuqtoh satu. Lalu kemudian penampakan kali kedua, itu yang disebut dengan nuqtoh sani. Atau disebut Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad lebih memperjelas lagi yang disebut Ruh Muhammad. Maka sudah berada di alam arwah. Nah, di alam arwah itulah kemudian kita menerima amanah. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard, kata Allah. Aku ingin serahkan sebuah amanah penting kepada kalian. Ini khitabnya kepada semua ruh ketika itu. Semuanya menolak semua. Wa hamalahal insan. Maka makhluk yang bernama manusia menyatakan kesanggupannya. Nah, karena manusia sudah menyatakan kesanggupan untuk menerima amanah penting itu, maka diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Nah, setelah diserahkan, apa dibiarkan? Enggak, diuji.
Benar enggak kalian ini bisa amanah? Ya, menjaganya. Apa tugas kita tentang amanah yang satu ini? Ada 4. Pertama, kita wajib mengenalnya. Yang kedua, wajib menjaganya. Yang ketiga, wajib memujinya. Dan yang keempat, wajib mengembalikannya. Ini tugas yang harus diemban. Ini ujian yang diberikan Allah kepada makhluk yang bernama manusia tadi. Dalam rangka itulah maka diturunkanlah manusia ini ke tingkat yang lebih rendah. Mulailah terciptanya Adam alaihissalam. Turunlah Adam ke bumi. Untuk apa? Memperbanyak penanggung diri rahasia. Ya, memperbanyak penanggung diri rahasia. Turunlah Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam ke bumi. Nah, sehingga lahirlah anak-anak cucu daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, supaya apa? Supaya dapat mempertanggungjawabkan amanah penting tadi, turun satu persatu. Nah, mulailah kita di alam ruh dulu, ya, di alam arwah dulu. Ruh kita disebut Ruhul Qudus, dibalut dengan pakaian Qudusiyah. Nah, ini balut pakaian lapis pertama. Ya, lalu turun lagi kita ke alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam Jabarut. Di alam Jabarut, ruh kita sudah berganti nama, namanya ruh sultani. Dibalut dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian sultaniyah. Turun lagi ke alam berikutnya yang disebut alam malakut. Ruh kita berganti nama, yang disebut dengan ruh ruhani. Maka dibalut dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Turun lagi kita ke alam nasut, alam bumi sekarang ini, ya, ruh kita berganti nama, disebut dengan ruh jismani. Dibalut dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah, ini. Jadi jasmani ini pakaian di bumi, Pak, sangkar. Ya, jangan terkecoh. Banyak orang terkecoh, Pak, mengutamakan sangkar tapi tidak memperhatikan penghuni sangkar. Apalah artinya sangkar bagus kalau burungnya nggak ngukur, Pak. Nah, yang dilihat itu bukan sangkarnya, isi sangkar itu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Nah, yang mahal itu penghuni sangkarnya, Pak, bukan sangkarnya. Ya, penghuni sangkar. Siapa? Ruh kita itulah. Ya, itu yang diri kita yang sebenarnya tadi. Ya, turunlah kita ke bumi ini untuk mempertanggungjawabkan, untuk apa? Diuji. Ya, untuk menempuh ujian. Ya, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.